Setelah menginstal VirtualBox, kemudian memasang extension, selanjutnya kita mulai untuk menginstal Kali Linux. Pertama kita klik New, lalu kita ketikkan Kali Linux namanya sesuai terserah kalian, bisa Kali Linux, bisa ataupun nama kalian pun tidak apa. Karena kita ingin menginstal Kali Linux, maka sesuai dengan Kali Linux yaitu turunan dari distro Debian, maka versi yang akan kita pakai adalah Debian 64-bit karena kita akan membuat Kali Linux 64-bit. Selanjutnya kita next, dan untuk RAM ini diusahakan tidak melebihi dari hijau karena sudah disesuaikan oleh VirtualBox agar laptop dalam keadaan yang efisien, baik untuk VirtualBox maupun untuk laptopnya tersendiri. Jadi jika sudah semakin merah akan semakin memakan RAM, maka di tengah-tengah saja. Semisal segini ya. Kemudian untuk harddisk kita akan membuat virtual harddisk. Create harddisk filenya betul untuk VDA, VirtualBox Disk Image. Dan kita akan menggunakan dynamical allocate. Jadi kita akan membuat ukuran seberapapun, namun di laptop akan munculnya itu sesuai yang ada di isinya. Jika baru diisi 8 GB maka akan sudah kepakai 8 GB. Jika belum, maka sesuai lagi, mungkin baru Kali Linuxnya saja mungkin 6 GB. Namun jika sudah semakin banyak, maka akan menyesuaikan yang sesungguhnya. Jika emang sudah ada file berukuran 10 GB di dalamnya, maka akan kapasitasnya 10 GB. Jika sudah dipakai 50, maka tiba-tiba 50 tidak fix size, langsung mau itu sudah ada isinya maupun belum 50 GB tidak, tapi sesuai dengan isinya. Jadi dynamical allocated. Kita next. Lalu kita masukkan kapasitasnya. Tidak usah takut karena kapasitas 50 GB ini tidak langsung 50 GB terbaca di laptop kita, tapi sesuai dengan isi. Jika baru isi 8 ya 8, jadi tidak langsung 50 GB. Kita create. Kita dapat langsung memulainya. Start. Pada tahapan ini kita akan memilih Kali Linux. Klik sini, klik add, lalu kita pilih Kali Linux yang sudah kita install tadi. Kita open, kita pilih Kali Linux 2021. Sudah terpasang Kali Linux 2021, maka kita bisa start untuk memulai instalasi. Pada kali ini kita akan melakukan instalasi secara grafikal, jadi kita pilih graphical installer. Pada tahapan ini kita akan memilih bahasa Inggris saja, tidak apa-apa. Kita enter. Lalu kita akan memilih lokasi kita, karena kita di Indonesia, kita pilih other, benua Asia, lalu pilih Indonesia. Enter. Ini sesuaikan saja, enter. Ini untuk keyboard, kita sudah terbiasa menggunakan American English, kita enter saja. Tunggu proses instalasi. Nah, pada tahap ini kita akan mengisikan hostname yang akan kita pakai untuk Kali Linux ini. Ini terserah kepada kalian ingin memberi nama hostname apa. Kalau saya mungkin cukup Kali saja. Lalu domain ini bisa kita kosongkan saja.
Untuk full name ini kita akan memberi nama user, misal kita sebut saja workshop. Ini pun terserah kepada setiap user ingin memberi nama apa. Continue. Workshop saja. Dan kita di sini membuat password. Password ini sangat penting karena kita memang memerlukan keamanan untuk Kali Linux kita, maka bisa kita isikan sesuai keinginan Anda passwordnya yang pasti aman. Kita masukkan kembali password yang sudah kita ketikkan di atas. Lalu kita continue. Ini kita akan memilih waktu karena kita ada di Jakarta, kita pilih Western WIB. Pada tahap ini kita akan mempartisi harddisk kita, karena untuk mempermudah kita gunakan saja guided use entire disk. Jadi Kali Linux sendiri akan mempartisinya agar kita tidak perlu manual partisi. Kita enter saja all, continue, kita finish, dan kita akan disuguhkan pertanyaan untuk write to change to this. Kita pilih yes untuk write to change to this. Kita tunggu saja proses instalasi ini. Proses instalasi akan memakan waktu sesuai spesifikasi perangkat atau laptop atau komputer kalian. Jadi kecepatan ini tergantung dengan kemampuan perangkat masing-masing. Oke, setelah selesai menunggu proses, kita akan disuguhkan untuk memilih software apa yang akan kita install langsung ke Kali Linux. Pada tahap ini kita biarkan saja, tidak perlu kita ganti check atau uncheck, karena pada dasarnya jika memang nantinya akan dibutuhkan, kita bisa menginstalnya ketika sudah masuk ke Kali Linux. Kita continue saja. Kemudian pada tahap ini kita akan menginstal Cherube bootloader. Ini kita perlu install, maka kita pilih yes, lalu kita continue. Kita install pada SSTF VirtualBox harddisk. Kita continue. Kita tunggu lagi proses instalasi Cherube bootloader. Sekarang kita sudah ada di tahap akhir instalasi. Di sini kita hanya cukup menunggu proses instalasi selesai. Pada tahap ini kita sudah di akhir dari proses instalasi Kali Linux. Kita cukup continue saja. Kali Linux akan memulai kembali. Pada ini kita pilih Kali GNU atau Linux, juga kita bisa tunggu selama 5 detik dan otomatis akan masuk. Di tahap ini kita akan masuk sebagai user yang sudah kita buat tadi. Tadi saya membuat dengan nama workshop,
passwordnya sesuai dengan yang sudah kalian buat tadi. Maka sebab dari itu kita perlu mengingat-ingat password tersebut selalu. Klik login. Nah, Kali Linux sudah berhasil kita install dan kita sudah masuk ke dalamnya. Namun ada sedikit permasalahan di sini, yaitu Kali Linux tidak menampilkan layar secara seluruh atau full screen. Kita dapat mengatasi ini dengan menginstal case additional untuk VirtualBox. Caranya cukup mudah, kita cukup perlu klik bagian device, lalu insert case addition cd image. Nah, seperti kita bisa lihat di sini ada tambahan baru. Kita cukup klik saja. Lalu seluruh ini kita copy ke dalam bagian downloads misalnya ya. Kita paste. Lalu kita buka terminal. Pertama-tama kita akan masuk ke direktori yang tadi kita sudah copy, yaitu kita akan masuk ke direktori download, cd download. Kita akan change directory to downloads. Kita pastikan dulu apakah sudah ada menggunakan ls, yaitu agar kita bisa melihat list dari isi directory tersebut, yaitu directory download. Di sini sudah ada ya. Selanjutnya, jika sudah, yang kita butuhkan adalah VirtualBox Linux Edition.run. Jadi kita bisa mengetik chmod plus x VBox Linux Edition .run. Sesuaikan saja yang di sini tertulis. Kita kurang i ya, edition. Kita enter saja. Lalu kita bisa sudo /VBox Linux Edition.run. Cukup kita enter saja. Kita masukkan password kita kembali. Tidak usah ragu untuk memasukkan password di Linux, memang tidak akan muncul seperti pada umumnya Windows, akan muncul bintang atau bulatan-bulatan sebagai pengisian tanda bahwa kita sudah mengisi password. Jika di Linux memang tidak akan menampilkan visual seperti itu. Jadi kita cukup masukkan saja, lalu kita enter. Kita pilih yes untuk melanjutkan. Oke, proses sudah selesai. The system is restart. Kita perlu merestart Kali Linux kita. Kita klik restart untuk memulai kembali.
Kita masukkan user kita lagi, workshop. Masukkan password kalian. Setelah kita restart, kita bisa klik bagian view, full screen mode, switch. Lalu kita bisa keluar terlebih dahulu dari. Nah, kita sudah berhasil menginstal Kali Linux dan juga sudah tampilannya full screen. Sekian tutorial untuk persiapan workshop BEM kali ini. Semoga para peserta dapat melaksanakan dan mendapatkan ilmu pada workshop kali ini. Terima kasih.